Tentu. Setengah 2 balik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di awal majelis ini kita dimudahkan dalam duduk dan hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, dengan diguyurnya hujan kota Batam ini. Mudah-mudahan ya tidak melemahkan semangat kita untuk hadir di dalam majelis ini dan menjadikan kita tetap bersemangat bismillah ta'ala. Kemudian salat dan salam untuk Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, yang merupakan kunci untuk mencapai kehidupan yang bahagia, di mana kitab ini dituliskan oleh, atau risalah ini dituliskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada beliau dengan ilmu dan akhlaknya untuk menyebarkan dakwah Islam kepada umat. Dan sampai hari ini alhamdulillah karya-karya beliau yang sangat bermanfaat bisa dinikmati oleh umat untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan. Baik, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelum ini atau pada pertemuan pekan lalu kita telah membahas sebagian daripada biografi beliau, di mana Syekh merupakan seseorang yang dilahirkan pada tahun 1310 Hijriah, dan beliau dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah. Dan di dalam kehidupan beliau rahimahullahu ta'ala kita bisa mengambil banyak iktibar dan pelajaran, di mana pada pertemuan terakhir kita membahas tentang akhlak yang ada pada diri Syekh rahimahullahu ta'ala. Adapun tentang amalan-amalan beliau atau tentang kegiatan beliau sehari-harinya, maka dikatakan qama rahimahullahu ta'ala bi a'malin jalilatin a'zamu durusul ilmiyah wa khitabul minbariyah wa ta'sisu wa tashji'u li kathirin min al-a'mali wal mashru'ati al-khairiyah. Beliau rahimahullahu ta'ala itu terkenal dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang baik, dan kegiatan beliau yang paling utama adalah mengajar. Ini mengajar atau yang berkaitan dengan ilmu adalah amalan yang mulia. Beliau rahimahullahu ta'ala sering berkhutbah di atas mimbar, memberikan semangat dan motivasi bagi umat untuk melakukan amalan-amalan yang disyariatkan, amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau rahimahullahu ta'ala menjadi tempat rujukan bagi penduduk negeri beliau, yaitu di kota Unaizah. Dalam banyak hal beliau dimintai fatwa, dimintai menjadi penengah bila ada perselisihan, yang mengisi kajian-kajian dan berbagai macam keilmuan. Beliau rahimahullah juga dikenal sebagai seorang mufti, dan
menuliskan banyak sekali kitab-kitab, memberikan nasihat-nasihat ilmiah, dan beliau rahimahullah ta'ala pun memberikan petunjuk kepada manusia berkenaan dengan persoalan hidup mereka. Dan semua itu beliau lakukan adalah hisbatan lillah, itu karena mengharapkan hisab yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada tahun 1360 Hijriah, beliau itu pernah ditawarkan untuk menjadi qadhi. Ya, kalau tahun 1360, beliau lahir tahun 1307. Berarti di sekitar usia 53 tahun Hijriah. Ya, beliau pernah ditawarkan untuk menjadi seorang qadhi. Namun itu beliau tolak. Ya, beliau tolak. Dan ini tiada lain dan tidak bukan karena ketakutan beliau ya terhadap kedudukan tersebut, ya karena berkaitan dunia dan akhirat. Nah, ikhwani wa akhwati yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, beliau rahimahullah dikenal dengan orang yang banyak memberikan manfaat dan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami ilmu dengan cepat dan menyampaikannya kepada umat. Pada tahun 1373 Hijriah, beliau pernah dimintai untuk menjadi musyrif, penanggung jawab dan pembina di sebuah ma'had di Unaizah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hampir sering mentakdirkan kepada setiap orang-orang alim menjelang wafatnya mengalami sakit. Pada tahun 1371 Hijriah, beliau rahimahullah ta'ala sebelum wafatnya kurang lebih sekitar 5 bulan, beliau mengidap suatu penyakit. Ya, penyakit yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi, kalau tidak salah. Dan saat itu beliau rahimahullah ta'ala mengidap penyakit itu kurang lebih 5 bulan menjelang wafat. Dan pada tahun 1372 Hijriah, beliau rahimahullah ta'ala diwafatkan oleh Allah dalam usia 69 tahun. 6. Ini akhir dari perjalanan hidup rahimahullah ta'ala. Beliau ini adalah orang yang memang dikenal sejak kecilnya sudah cinta kepada ilmu. Beliau banyak menghabiskan waktunya dengan ilmu, menghafal, membaca, menulis, mengajarkan. Itu terus beliau lakukan. Dan ini beliau dapati dikarenakan di sekitaran beliau termulai daripada keluarganya itu adalah orang-orang yang cinta kepada ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau keberkahan dalam ilmu, waktu, umur, dan apa yang beliau amalkan. Maka ikhwani wa akhwati Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, karya beliau begitu banyak, di antaranya lah kitab yang ada di hadapan kita dan termasuk kitab yang sudah kita bahas sebelumnya, itu tentang Bahjatul Qulub. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengetahui tentang risalah ini atau karya beliau yang ada di hadapan kita. Risalah ini berjudulkan Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah. Ini judul untuk kitab yang beliau tuliskan. Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah. Ya, kalau kita buat kepada terjemahan saat ini yang di hadapan kita adalah 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia. Beliau menuliskan ini itu bukan karena tidak ada sebab. Ini ada kisah yang beliau alami terlebih dahulu sehingga buku ini diciptakan atau buku ini ditulis. Hal ini diceritakan oleh anak beliau rahimahullah ta'ala sepeninggalan atau wafatnya ayahnya tercinta, di mana beliau memahami bahwa tentang kebahagiaan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia. Hanya saja manusia tidak bisa memahami makna kebahagiaan yang hakiki itu seperti apa. Maka ketika beliau dalam keadaan kondisi sakit, ya pada tahun
1373 Hijriah. Ini cerita dari Syekh Muhammad yang merupakan anak beliau. Kita akan coba sampaikan di sini. Beliau mengatakan begini, pada tahun 1373 Hijriah, ayah beliau rahimahullah itu ditimpa dengan suatu penyakit, ya, di mana itu mengganggu kesehatan. Dan saat itu Raja Saudi yaitu As-Saud rahimahullah ta'ala, beliau itu dekat dengan Syekh. Dan dalam rangka untuk mengobati Syekh, beliau mengirimkan pesawat secara khusus, ya, dari Taif menuju Buraidah supaya bisa digunakan oleh Syekh untuk berangkat ke suatu negeri dalam rangka berobat. Disinilah mulai terjadi kisah itu. Dalam pesawat itu terdapat 2 orang dokter yang takhasus, ya, 2 dokter spesialis yang akan menangani penyakit beliau. Maka tatkala pesawat itu tiba di bandara negeri Buraidah atau daerah Buraidah, pada saat itu ada 2 dokter yang di dalam pesawat itu menuju ke rumah Syekh, ya, untuk memeriksa, kemudian menganalisa dan memberikan penanganan yang tepat. Nah, pada saat itu 2 dokter ini memutuskan bahwa Syekh harus dibawa ke negeri Libanon karena memang kondisi beliau parah, penyakit yang beliau alami parah. Lalu salah seorang dari 2 dokter ini mengatakan bahwa pemeriksaan secara lengkap itu akan dilakukan sekali lagi nanti di rumah sakit di Libanon. Maka ketika sampai di Libanon pun diadakanlah pemeriksaan secara total kepada beliau. Alhamdulillah, setelah itu mendapatkan hasil, di mana hasilnya itu akan dibawa beliau ini ke Eropa untuk berobat, ya. Nah, ketika beliau sampai di Libanon tersebut, kata Syekh Muhammad, yaitu anak beliau, beliau mengatakan, waqad rafaqtu fi tilka rihlah. Dalam perjalanan dari rumah ke Libanon itu saya menemani beliau, yang menemani ayah. Dan di saat itu bersama kami ada bernama Abu Abud Salih Al-Abbad rahimahullah ta'ala, salah satu muhibbi, salah satu jamaah beliau, ya, salah satu jamaah yang sering menemani beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian ada juga ayah beliau di dalamnya. Jadi Syekh Saleh ini, beliau sangat mencintai Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nah, ada suatu kejadian unik. Di saat itu, ketika sampai di rumah sakit, ya, di tengah malam, itu 2 orang ini bangun, Syekh dan juga Abu Abud Salih Al-Abbad. Beliau berdua bangun dan melaksanakan salat berjamaah. Ya, salat berjamaah itu dilakukan dalam keadaan sakit, masih tetap melaksanakan salat. Kemudian dalam perjalanan menuju Libanon tadi, itu ada 7 orang di dalam pesawat. Pengemudi, yaitu pilot, ya. Kemudian juga yang menjadi penanggung jawab 2 dokter, ayah yaitu Syekh, anaknya, dan juga jamaah yang ikut bersama beliau, yaitu Salih Al-Abbad tadi. Saat itu Syekh ini hanya memiliki uang sekitar 2.000 rial, ya, 2.000 rial perak. Dan pada saat itu beliau memanggil anaknya yaitu Syekh Muhammad dan mengatakan, wahai Muhammad, ini ada 2.000 perak, 2.000 dirham, ya, coba kamu bagikan kepada semua orang di pesawat ini. Maka mulailah anak itu membagikan 2.000 tadi kepada 6 orang, ya, kepada 5 orang, ya, karena anaknya nggak mendapat dan Syekh juga nggak mendapat. Jadi ada 5 orang, ada tabib 2, kemudian mas'ul, penanggung jawab, jamaahnya tadi, dan juga pilot. Masing-masing mendapatkan 200 ya, 2.000 bagi 5, 400, ya. Mendapatkan 400 dirham. Semua orang merasa bahagia waktu itu.
Ya, karena di luar ibarat kata ini uang tips lah, uang terima kasih dan sebagainya. Kalau bagi Syekh ini uang sedekah. Ya, beliau ingin bersedekah dengan sakit beliau itu beliau sedekah dengan uang yang ada beliau bawa semuanya beliau sedekahkan. 2.000 bagi 5, maka masing-masing mendapatkan 400. Nah, ketika perjalanan itu terjadi, ya, dan sampai kepada negeri Lebanon, Malik Saud itu menanyakan keadaan ayah, ya, keadaan Syekh lewat telepon, ya, ditelepon langsung oleh kerajaan. Dan beliau menyampaikan keadaan Syekh dalam kondisi yang lumayan cukup parah gitu ya untuk menghadapi pengobatan. Nah, di sini ketika sampai di bandara, mereka pun membawa Syekh untuk pergi ke rumah sakit. Ya, segera di sana kemudian disambut oleh delegasi, apa kita silakan, ya, setiap negeri itu ada namanya duta, ya, kedutaan gitu ya. Jadi dibawa oleh dubes, ya, duta besar Saudi yang ada di Lebanon, menemani beliau untuk berangkat ke rumah sakit. Nah, di sini beliau diobati. Ya, beliau diobati, mengalami beberapa waktu, sekitar 5 hari sampai sepekan. Alhamdulillah keadaan beliau mulai membaik. Nah, ada satu kejadian setelah itu, yaitu Syekh Muhammad, anak beliau, karena ayah sudah mulai membaikan, beliau pergi berjalan-jalan ke toko-toko buku. Dan menjadi kebiasaan Syekh dan keluarganya itu senang dengan buku. Maka beliau pergi ke toko buku, dan di toko buku itu Syekh Muhammad itu mendapati satu buku yang dituliskan oleh orang kafir. Ya, satu buku yang dituliskan oleh orang kafir. Judul bukunya adalah Da'il Qalaq Wabda'il Hayah. Ya, artinya adalah tinggalkan kecemasan dan mulailah hidup yang baru. Ini dituliskan oleh orang Amerika bernama Dale Carnegie, ya, Dale Carnegie. Beliau menuliskan buku ini, ya, Da'il Qalaq Wabda'il Hayah. Maka setelah Syekh Muhammad anaknya itu membeli buku itu, dia baca sampai habis. Setelah baca, beliau bawa itu ke rumah sakit. Nah, Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, di sini luar biasanya beliau. Beliau seorang syekh, hafal Quran, paham tentang macam-macam ilmu, ya, tentang ilmu agama Islam ini dengan baik dan benar. Tapi mendapati buku itu beliau tergerak untuk membaca. Maka benar, beliau baca sampai habis. Da'il Qalaq Wabda'il Hayah. Dan di saat itu beliau rahimahullahu taala mendapatkan banyak faedah dari buku itu. Dan ini menunjukkan beliau itu objektif. Yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil, yang bermanfaat. Maka beliau mendapatkan banyak manfaat. Maka kala saat itu beliau sedang sakit, ada satu sahabatnya Syekh yang datang menjenguk. Jadi setelah Syekh itu membaca buku, tak lama setelah itu ada seorang sahabat yang datang menjenguk Syekh Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau ini teman lama, ya, teman lama datang menjenguk karena Syekh ini sakit. Dan beliau menceritakan tentang kehidupannya, ya, karena Syekh sudah membaikan gitu ya. Maka beliau ngobrol karena kawan lama, ngobrol. Setelah ngobrol kata Syekh, oh begitu katanya, iqra'i hadzal kitab fa huwa mufidun jiddan. Syekh enggak banyak ngomong, langsung ngambil buku yang dia barusan baca, berikan kepada temannya. Kamu baca buku ini. Ini bagus sekali bukunya. Padahal dituliskan oleh orang kafir. Beliau baca. Kemudian temannya ini mendapatkan banyak faidah. Fa'afada minhu wa ta'assara bima fihi wa tahassana sihhatu bila bal syufya min maradih. Ya. Jadi temannya punya masalah kesehatan juga. Setelah dia baca, dia jadi lebih tenang. Dia lebih tenang, dia mendapatkan pencerahan dan kesehatannya semakin membaik. Ya. Kemudian karena buku itu dibawa oleh temannya, ya, temannya Syekh As-Sa'di rahimahullah menyuruh anaknya, kamu beli lagi buku itu. Ya. Karena situ nggak ada fotokopi setelah itu. Dan memang dibeli lagi. Dibeli satu buku lagi, maka diberikan kepada Syekh. Maka beliau pun membacanya lagi. Beliau membaca yang kedua kali sampai beliau sehat. Maka ketika beliau kembali ke rumahnya,
ya, beliau pun mulai menuliskan kitab tentang kebahagiaan. Karena di dalam kitab itu berbicara tentang masalah apa? Masalah kebahagiaan. Hanya saja kebahagiaan yang dipandang dari sisi seorang manusia kufar, kafir, yang mana kebahagiaan itu hanya berkaitan dengan kehidupan dunia saja. Maka beliau melihat bahwa materi tentang kebahagiaan, as-sa'adah, sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap insan, dan diluruskanlah oleh beliau rahimahullah ta'ala dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau tulislah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kitab ini yang berjudulkan Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah. Ya, jadi itu latar belakang beliau menuliskan buku ini, karena bacaan dari sebuah buku. Maka mulailah dicetak sampai jutaan lembar buku ini. Dan dalam setiap buku beliau ini, beliau tuliskan tentang kisah kenapa ini buku dituliskan. Dan beliau mendoakan hidayah bagi orang Amerika yang menuliskan buku tadi, Da'il Qalaiq, Da'il Qalqal, dan apa tadi judulnya? Da'il Qalqal wa Da'il Hayah. Dan beliau sangat menyayangkan, andaikan dia adalah seorang muslim, betapa banyak kebaikan yang dia dapat. Dan maka beliau mendoakan hidayah. Jadi ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita bisa mengambil iktibar di sini bahwa sesungguhnya ya seorang muslim yang baik dan benar, dia akan bisa melihat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, walaupun itu didapat dari seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan dalam rangka untuk mencampur adukkan persoalan-persoalan antara agama ini dan itu, tapi dalam rangka dia melihat di dalam diri orang itu ada kebaikan yang dia bisa ambil sebagai faidah dan pelajaran, lalu disesuaikan dengan apa yang telah dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan akhlak yang mulia yang beliau ajarkan dan banyak dipuji oleh para ulama sepeninggalan beliau tentang apa yang beliau lakukan ini. Baik, ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, maka itu sekelumit tentang kisah kenapa buku ini dituliskan. Karena buku ini adalah hasil daripada bacaan beliau terhadap buku yang dituliskan oleh seorang Amerika, ya, oleh orang Amerika. Nah, sebenarnya ada hal banyak lagi yang lain, namun kita percepat ya, di mana kita masuk ke dalam buku ini. Sebelum membahas tentang poin pertama tentang iman dan amal saleh, kita memahami dulu tentang apa itu bahagia. Bagaimana manusia memahami kata bahagia, dan bagaimana Syekh meluruskan makna bahagia yang dipandang oleh sebagian manusia. Baik, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sa'adatu minal mawdu'atil kubra al-mutarabbitah bihayatin nasi wa ahwalihim walati khada fiha al-bashar ala ikhtilafi tabaqatihim wa diyanihim wa madahibihim. Kebahagiaan merupakan salah satu poin pembahasan yang penting terkait dengan kehidupan manusia dan keadaan mereka, di mana manusia itu akan hidup dengan berbagai macam tingkatan dan agama serta pandangan hanya dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan pada masing-masingnya. Ya, setiap para pemikir, kemudian para tokoh, ilmuwan, ya, mereka akan berbicara tentang banyak hal hanya untuk bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan bagi manusia. Hal ini juga telah disyaratkan oleh Ibnu Hazm, ya, berkenaan dengan makna ini, di mana beliau telah menjelaskan kepada kita tentang di dalam kitabnya Al-Akhlaq was-Sayr fi mudawatin nufus, di mana beliau mengatakan, ya, tatallabtu qardan yastawi an-nas kulluhum fi istihsani fi talabi falam ajidhu illa wahidan wa huwa tardul ham. Aku telah mencari tahu tentang apa tujuan manusia dari berbagai macam kalangan, dan aku mendapati mereka semua menginginkan satu hal yang sama, yaitu adalah tardul ham, jauhnya dari kegelisahan. Mau dia orang kaya atau siapapun, mereka cuma ingin satu hal,
yaitu hilangnya kegelisahan, tardul ham. Kemudian beliau menjelaskan secara rinci tentang masalah ini. Falamma tadabbartu alimtu anna an-nasa kullahum la yastawuna fi istihsani faqat wala fi talabi faqat. Walakin ra'aytum 'ala ikhtilafi ahwaihim wa matalibihim wa tibyani hammihim wa iradatihim. Saya mendapati setelah mentadabburi bahwasannya manusia itu tidak sama dalam melihat kebahagiaan itu seperti apa dan cara mereka mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi saya juga melihat mereka itu berbeda-beda dalam keinginan dan tuntutan. Ya, sehingga apa yang mereka melakukan itu tidaklah akan sama. Ya. Ada di antara mereka yang menganggap kebahagiaan itu adalah pada harta. Ada di antara mereka yang menganggap kebahagiaan itu adalah pada pujian. Ya, ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada makanan dan minuman. Padahal semua itu adalah kebahagiaan yang benar bahagia, tapi tidak hakiki. Karena kesemuaan itu akan sirna dalam waktu yang singkat. Ya. Sementara kebahagiaan yang hakikilah tidak sirna. Kebahagiaan yang hakiki tidak sirna dan tidak akan hilang. Nah, inilah yang mengasaskan pada diri beliau untuk menuliskan kitab ini, di mana beliau membantah secara habis-habisan tentang kebahagiaan yang disampaikan oleh para ahli filosof. Ya, di mana para ahli filosof menyadarkan bahwa kebahagiaan itu adalah ketika seseorang itu mendapatkan ya kepuasan pada hatinya, tapi tanpa bimbingan wahyu. Nah, ikhwani wa akhwati Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, ini kurang lebih pandangan daripada orang-orang tentang apa itu kebahagiaan. Sekarang kita masuk ke dalam nas risalah ini. Ya. Ya. Bab yang pertama adalah iman dan amal saleh. Wa 'azamul asbab lidzalik wa asluha wa asaswa al-iman wal amal saleh. Sebab yang paling utama dalam mendapatkan kebahagiaan itu adalah beriman dan beramal saleh. Nah, kita bacakan terjemahannya ya, yang risalah ini. Setelah itu insyaallah kita akan coba mensyarah, menjelaskan apa yang ada dalam nas ini. Iman dan amal saleh. Sebab paling utama dan paling mendasar dalam masalah ini adalah beriman kepada Allah dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sebab paling utama dan paling mendasar dalam masalah ini adalah beriman kepada Allah dan beramal saleh. Allah berfirman, siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan kepada mereka balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Mu'allif atau Syekh rahimahullah ta'ala, beliau mulai menyebutkan dengan sebab-sebab kebahagiaan secara rinci, dan beliau memulai, dan ini yang paling besar dan paling utamalah, dengan kata iman, lalu diikuti dengan amal saleh. Tentu yang dimaksud iman dalam perkataan beliau adalah iman kepada Allah, kepada para malaikat, ya, kitab-kitab, rasul, yaumil akhir, qadar baik dan buruknya, dan semua apa yang ada pada Al-Quran dan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, segala macam perkaranya, berita-beritanya, perintah dan larangannya, itu semua adalah bagian daripada iman. Ya. Dan apapun yang dimaksud dengan amal saleh dalam perkara ini adalah kullu ma yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla, segala hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Perkataankah, perbuatan, meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu, semua itu dihimpun dengan kata ikhlas dan mutabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya amal saleh. Ya, jadi amal saleh itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam suratul Kahf, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Orang yang
mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh. Dan janganlah dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala ya dengan sesuatu apapun. Maka dua perkara ini jelas ya. Sebelum beramal, maka kedua perkara ini menjadi perkara yang wajib dipenuhi supaya amal itu diterima. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan jima'uddin aslan. Ya. Sentral dari agama ini ada pada dua pondasi. Pertama, alla na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali Allah saja. Yang kedua, wala na'budahu illa bima syara', dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang dia syariatkan. Wala na'budahu bil bid'ah, dan kita tidak beribadah dengan perkara-perkara bid'ah. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam suratul Kahfi ayat 110 tadi. Wa dzalika tahqiqus syahadatain, dan ini merupakan perwujudan daripada implementasikan dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Di mana dalam dua kalimat syahadat ini ada konsekuen di mana ibadah itu hanya satu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijadikan rujukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaina nusaddiqu khabrahu wa nuti'u amrahu. Sehingga kita wajib membenarkan apa yang beliau kabarkan, yaitu Rasulullah, dan kita wajib mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, la yakunul 'abdu mutahaqqiqan bi iyyaka na'budu illa bi aslaini azimain. Tidaklah mungkin seorang manusia atau seorang hamba bisa mewujudkan ayat yang berbunyi iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami beribadah, kecuali dengan dua asas. Asasnya itu adalah mutaba'atur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah al-ikhlas, yaitu ikhlas dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua perkara ini maka akan sempurnalah iman dan amal seorang manusia. Adapun ayat yang tadi kita bacakan dan ada di dalam risalah ini, surah An-Nahl ayat 97, perkataan Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, pasti akan kami berikan kepada kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa sebab utama seorang mendapatkan hayatan thayyibah, maka hayatan thayyibah ini maknanya hayatan sa'idah, yaitu kehidupan yang baik dan kehidupan yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan janjinya, siapa yang menegakkan iman dan amal soleh dalam kehidupannya ini dengan semua perkara yang terbaik, dia akan mendapatkan perkara-perkara yang agung. Dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan tempat yang abadi si Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu surga. Dan mengamalkan amal saleh tersebut harus diiringi dengan keimanan. Jadi tanpa iman amal saleh itu tiada arti. Ya. Falahul hayatut thayyibah. Orang ini berhak untuk mendapatkan kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang bahagia. Akan tetapi siapa yang berpaling daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Pada hari kiamat, orang itu akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Kalau kita perhatikan dalam hal ini, dalam ayat ini, Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan pasti kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Kalimat hayatan di sini sebagai kalimat syarat dan disifati dengan thayyibah. Maknanya begini, kehidupan saja nggak cukup. Ya Allah berikan kepada kami kehidupan. Kehidupan saja tidak cukup. Tapi mestilah kita mengharapkan kehidupan yang ada sifatnya. Sifatnya apa? Thayyibah, yaitu kebaikan. Dan apa yang dimaksud dengan hayatun thayyibah? Al-hayatu thayyibah syamilatun li rahatil bal wa tibil 'aish wa inshirahis sadr wa husnil ahdusah.
Kehidupan bahagia itu atau kehidupan yang baik itu melingkupi yang pertama, pikiran itu menjadi tenang. Ya, itu namanya kehidupan yang bahagia. Kemudian yang kedua, kehidupannya itu baik-baik saja. Yang ketiga, dadanya itu lapang. Dan yang keempat, dia mengalami peristiwa yang baik. Artinya hari-harinya itu dalam amal baik. Inilah hayatan thayyibah. Dan contoh untuk ini semua, ya, yang didapatkan dari Al-Qur'anul Karim adalah keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana beliau menjadi orang yang menjadi contoh untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Ibrahim kehidupan thayyibah, hayatan thayyibah. Di mana beliau alaihissalam yaitu memiliki lisan yang selalu jujur dalam perkara-perkara. Beliau memiliki perbuatan-perbuatan yang baik sehingga kehidupan beliau itu menjadi baik. Dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan kenikmatan berupa masuk ke dalam surga. Walhasil bahwa kehidupan dunia itu sangat berkaitan erat dengan kebahagiaan akhirat. Orang yang hidup di dunia dengan baik, dia berhak untuk mendapatkan surga di akhirat. Tapi orang yang tidak hidup di dunia dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, maka dia akan jauh daripada kehidupan surga. Kemudian juga tentang masalah ayat ini, ya, jadi hayatan thayyibah itu sebagai jawab syarat. Allah akan berikan bila ada syarat yaitu iman dan amal saleh. Allah mengatakan di dalam suratul An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka itu dengan kezaliman, itu kesyirikan, maka mereka dijamin oleh Allah ulaika lahumul amnu wa muhtadun, dengan dua hal. Mereka dijamin yang satu rasa aman, yang kedua hidayah. Ya, rasa aman dan juga hidayah. Maka dalam hal ini rasa aman yang sempurna serta hidayah yang sempurna di dunia dan apa yang didapatkan oleh orang-orang itu pada dasarnya adalah menjadi petanda dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Fal amnu tam wal ihtida'u tam fid dunya wa fil barzakh wa yaumil qiyamati al ashhad bihasbi tahaqquqil iman. Faman haqqaqa al imana 'ala al wajh al akmal kana lahu nasibul awfa min al amni wal ihtida' fid dawr al thalith al thalatha wal aqas. Ya. Bahwasanya kehidupan bahagia di dunia, di alam barzah dan hari kiamat itu saling mengikat tergantung bagaimana orang itu mengimplementasikan iman. Siapa yang mengimplementasikan iman semakin sempurna, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang semakin sempurna si Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau imannya kadarnya sedikit, maka dia pun mendapatkan nikmat yang tidak sama dengan orang yang pertama. Wa min a'zamil amni wal ihtida usulus sa'adah. Dan di antara bentuk rasa aman yang paling dahsyat Allah berikan kepada manusia adalah diberikannya orang itu kebahagiaan. Dia bisa bergembira, dia bisa sumringah, dia bisa tenang, ya dia bisa merasakan nikmat dan bahagia. Wala ya'ni dzalika alla yata'arrada al-mu'minul bala fa ya'ishu duna adna maqdar. Ya, tapi ini bukan berarti manusia yang beriman itu hidup tanpa bala, tanpa ujian. Itu mustahil. Ya. Manusia yang beriman hidup tanpa ujian itu mustahil. Enggak gitu terjemahannya. Dia tetap ada ujian. Dia tetap ada musibah. Hanya saja ujian dan musibahnya tidak mengganggu kebahagiaan karena dia diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Wa innamal maqsud an yakuna mutmainnal qalb radiyan bima yaqdihi Allahu azza wa jalla. Dan yang dimaksud dengan kehidupan bahagia di sini juga adalah ketika hati itu tenang, lalu ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Sebagaimana yang dikatakan, ma minni qadarun bid-darrin wa ridwan illa wajadtu bihi ilaika tariqan. Ya. Tidaklah aku mendapati takdir yang buruk, yang mudarat ataupun tidak kepadaku kecuali aku ridha mendapatkannya dan itu menjadi jalanku untuk sampai kepadamu ya Allah. Nah, ini perkataan syair dalam hal ini. Jadi ikhwan wa akhwat yang Allah muliakan, Ibnu Hazm rahimahullah taala
Setelah beliau menjelaskan panjang lebar tentang masalah kebahagiaan, beliau pernah menyampaikan begini, laisa fil alam mudkana ila an yantaha ahadun yastahsinul ham. Mulai dari manusia pertama sampai akhir zaman, itu tidak ada orang yang memandang gelisah itu baik. Tidak ada satupun. Wala yuridu tardahu an nafsi. Falamma istaqarra fi nafsi hadzal ilm ar-rafi' wa inkashafa li hadha sir al-ajib wa anara Allah ta'ala li fikri hadzal kanaz al-azim. Ya. Beliau rahimahullah, yaitu Ibnu Hazm, memberikan kabar kepada kita bahwa manusia itu semua pasti menginginkan yang namanya hilangnya kegelisahan. Ya, itu udah fitrah. Maka ketika saya memahami tentang perkara ini, Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan untukku rahasia yang begitu sangat mengagumkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala membuka pikiranku ya terhadap ilmu yang bermanfaat. Dan itu adalah al-ilmu wal amal salih, yaitu ilmu dan amal salih. Kemudian ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, ya ini tentang kalimat yang mengatakan bahwa amal salih dan iman adalah asbab utama seseorang mendapatkan kebahagiaan. Allah Ta'ala mengkabarkan dan menjanjikan kehidupan yang baik di dunia serta balasan kebaikan di dunia dan di akhirat bagi siapa yang menggabungkan antara iman dan amal salih. Dan sebabnya di sini jelas, karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar dan melakukan amal saleh yang dapat memperbaiki hati, akhlak dunia dan akhirat, mereka memiliki pijakan dan landasan untuk menyikapi dan menghadapi semua yang datang kepada mereka, baik yang berbentuk penyebab kebahagiaan dan kesenangan atau penyebab kegelisahan dan kesedihan. Ya ini berkenaan dengan orang yang mampu melakukan iman dan amal soleh sekaligus. Ya mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan. Utamanya apa? Ketika mereka menyikapi sebuah kejadian, mereka bisa menyikapi dengan hikmah, bisa menghadapi kejadian itu dengan sebaik-baiknya keadaan, sehingga mereka tidak kehilangan kebahagiaan dan mereka akan menghilang dari dirinya kegelisahan dan kesedihan. Ya. Kemudian mereka menyikapi hal-hal yang dicintai oleh Allah. Mereka menyikapi hal-hal yang dicintai dan disenangi dengan menerimanya, mensyukurinya, serta menggunakannya pada tempat yang berguna. Ketika mereka menggunakannya seperti itu, hal tersebut akan melahirkan perasaan gembira, keinginan untuk mendapatkan kelanggengan dan keberkahannya, serta harapan meraih pahala sebagai orang yang bersyukur. Semua itu merupakan perkara agung yang nilai dan berkahnya melebihi kebaikan itu sendiri sekaligus merupakan buahnya. Mereka menghadapi ujian, kesulitan, kesedihan, dan kegelisahan dengan cara melawan apa yang mereka mampu lawan, meredam apa yang mampu mereka redam, bersabar terhadap apa yang tidak mungkin mereka hindari. Dengan demikian, dari balik kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ketika melakukan perlawanan yang berguna, pengalaman dan kekuatan, serta kesabaran dan berpahala, mereka mendapatkan hal-hal besar yang dengannya kesulitan itu akan menjadi sirna, lalu digantikan dengan kebahagiaan dan harapan yang baik, serta keinginan akan karunia Allah Subhanahu wa taala dan ganjarannya. Sebagaimana hal ini digambarkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Nah, para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Maka mulai dari paragraf ini, beliau rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita tentang apa yang atau buah apa yang akan diperoleh bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bahwa mereka menghadapi ujian Allah itu pasti. Ya. Hidup ini tidak mungkin ada tanpa ujian. Hidup ini tidak mungkin ada ya tanpa kesulitan dan kesedihan dan sebagainya macamnya. Dan semua perasaan itu ternyata mesti dihilangkan, ya, mesti diikhtiarkan untuk dihilangkan. Dan ternyata yang bisa menghilangkan itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Ya, sungguh sangat menakjubkan perkataan orang beriman itu, semua perkaranya baik. Bila dia mendapatkan sesuatu yang baik, dia bersyukur.
Dan dia jika mendapatkan sesuatu yang buruk, dia bersabar. Dan dua-duanya adalah baik bagi orang yang beriman. Nah, inilah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini banyak ya penjelasannya. Insyaallah nanti kita akan coba rangkum dan kita akan berikan dalam bentuk poin-poin di mana pada pembahasan awal ini beliau rahimahullah ingin menekankan kepada kita tentang urgensinya memiliki iman dan urgensi memiliki amal salih. Yang pada pembahasan berikutnya beliau akan menjelaskan kepada kita tentang bentuk-bentuk amal salih itu seperti apa. Ya, bahwa amal salih itu tidak hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tapi ada berkaitan dengan kepada sesama manusia. Nah, insyaallah bismillah taala kita akan coba bahas ini pada pertemuan yang akan datang, ya, berkenan dengan bentuk-bentuk amal saleh yang dimaksud oleh beliau di dalam tulisannya ini. Ya, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu pada hari ini, dan mungkin dari para umat ada yang ingin bertanya atau menyampaikan, kami persilahkan. Wallahu taala a'lam. Ya, Masya Allah. Dewa ya. Baik, para umat, barangkali ini yang dapat kita sampaikan dulu dalam pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah, kita akan bahas lanjutannya di pertemuan yang akan datang. Syukran katsiran wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.